Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu keempat masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Mukjizat Tuhan membutuhkan kerjasama manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, seorang pengemis berkeliling untuk meminta sedekah. Dia mengetuk pintu dari rumah ke rumah, namun tidak seorang pun yang membukakan pintu. Pada akhir hari, ia keluar dari kampung itu dan duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba dia melihat kereta raja mendekat. Hatinya bergembira. Sang raja pasti akan memberikan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba kereta raja memperlambat kecepatannya dan berhenti tepat di depan orang itu. Tetapi sebelum ia berkata meminta sesuatu, Baginda sudah terlebih dahulu meminta sesuatu daripadanya. Dapatkah engkau memberikan sedikit gandum kepada rajamu? Orang itu terkejut bukan kepalang. Bagaimana mungkin dia, sang Baginda Raja itu, meminta gandum kepadanya? Sambil berusaha untuk menyembunyikan kekecewaannya, ia menjawab, "Tentu saja, Baginda." Lalu ia membuka kantong dan menemukan beberapa butir gandum. Ia mengambil satu biji gandum itu dan memberikannya kepada sang raja, sambil meminta maaf karena cuma itu yang dapat diberikannya. Dengan perasaan kecewa, ia kembali duduk di tempat itu, sementara raja meneruskan perjalanannya. Menjelang malam, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan letih, lapar, dan haus. Ia ingin membuat roti dari gandum yang tersisa. Namun, ketika ia memeriksa ke dalam kantong, ia melihat bahwa gandum yang telah diberikannya kepada Baginda Raja telah berubah menjadi emas. Ia bergembira sekali atas peristiwa itu. Tetapi kemudian ia menyesal karena dia cuma memberikan hanya satu butir gandum saja. Katanya di dalam hati, andaikan aku memberikan semua gandum yang tersisa, niscaya aku telah menjadi orang yang kaya raya dan tidak perlu mengemis lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas, yakni guna terjadinya sebuah mukjizat dibutuhkan kerjasama manusia. Pengemis dalam cerita tadi secara ajaib memperoleh emas setelah ia rela memberikan sebutir gandum kepada sang raja. Guna mendapatkan sesuatu yang lebih besar, dia harus melakukan sesuatu atau mengorbankan sesuatu. Hal seperti itulah yang terjadi di dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan menggunakan air ludah. Kenyataan bahwa Yesus menyembuhkan orang itu dengan menggunakan air ludah bukanlah tidak mempunyai dasar dalam tradisi penyembuhan orang-orang Yahudi. Dengan mempraktekkan apa yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, Yesus sebetulnya ingin membangun kepercayaan di dalam diri orang itu bahwa ia bisa disembuhkan. Yesus rupanya sadar bahwa penyembuhan seseorang juga tergantung kepada apa yang dipercayai oleh orang tersebut. Bukankah Yesus sendiri pernah bersabda, "Imanmu telah menyelamatkan engkau"? Maka sesudah mengoles mata orang itu dengan ludah yang dicampur tanah, Yesus menyuruh orang itu membasuh matanya di kolam Siloam. Alhasil, penglihatan pulih kembali berkat kerjasama orang itu dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang mau disampaikan kepada kita melalui Injil hari ini? Salah satu pesan yang kuat dari kabar gembira hari ini adalah mukjizat hanya bisa terjadi kalau kita mau bekerja sama di dalamnya. Yesus bisa saja menyembuhkan orang itu dengan mengucapkan sepatah kata dua. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena ia menginginkan supaya orang itu
bekerja sama dengan Dia di dalam proses penyembuhan. Dengan metode penyembuhan seperti itu, Yesus mau menunjukkan kepada kita satu seni, yakni sebelum kita memberikan sesuatu kepada manusia, maka terlebih dahulu manusia harus melakukan apa yang menjadi tugasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mukjizat tidak harus selalu berarti tanda-tanda heran yang sulit dipahami oleh akal budi manusia. Mukjizat bisa berarti pencapaian-pencapaian atau keberhasilan-keberhasilan di dalam hidup yang seturut keyakinan kita tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Guna memperoleh mukjizat-mukjizat seperti itu, Tuhan membutuhkan kerjasama dari pihak manusia. Manusia mesti menyumbangkan sesuatu ke dalam proses itu. Dengan kata lain, guna memperoleh keberhasilan di dalam hidup, orang mesti berkorban. Yesus sendiri telah memberikan contoh. Dia harus menderita dan mati di kayu salib sebelum dibangkitkan pada hari ketiga. Semoga kita pun dapat mengikuti jejaknya, berkorban sebelum memperoleh hasil. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.